Shalom, saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus. Berbahagialah kita semua yang menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, karena tidak semua orang yang mendengarnya akan diselamatkan, melainkan orang yang memiliki iman kepadanya. Saudaraku, seperti biasanya kita akan memulai saat teduh dengan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi beserta isinya, malam ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk belajar darimu. Kami mengucap syukur buat hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena pertolonganmu. Dan sebelum kami memulai saat teduh, terlebih dulu kami mau berdoa memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya kuasa kesembuhanmu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kiranya Engkau memulihkan dan memberikan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi yang sedang mengalami permasalahan dalam hidup mereka. Ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Kuasa, berikanlah pertolongan dan jalan keluar yang terbaik, dan nyatakanlah kehadiran-Mu dalam saat-saat tersulit yang dialami saudara-saudara kami. Adakanlah mujizat dan perbuatan ajaib yang akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih setia yang Engkau tunjukkan kepada kami. Saat ini kami akan bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi ya Bapa tentang kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Ajarilah kami mengenai jalan-jalan-Mu dan peganglah tangan kami untuk melaluinya dengan baik. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berada di tengah kegelapan bukanlah merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi sebagian besar orang. Hal ini disebabkan karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kegelapan itu, sehingga membuat kita merasa takut. Namun sebenarnya, kegelapan memberikan bagi kita suatu harta yang tidak bisa kita dapatkan apabila kita berjalan di dalam terang, dan harta tersebut bernama pengenalan akan Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan demikian, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Rasul Petrus menuliskan bahwa kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan salah satu cara kita bisa mengenal Tuhan adalah pada saat kita berada di tengah kegelapan. Kegelapan atau situasi-situasi yang menakutkan di dalam hidup kita akan melatih iman kita kepada Tuhan, dan iman itu dibangun di atas dasar pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka iman kita akan semakin besar. Tetapi sebaliknya juga berlaku demikian, yaitu semakin sedikit kita mengenal Tuhan, maka iman kita juga akan semakin kecil. Nabi Yesaya menuliskan sebuah nasihat yang bijaksana dalam Yesaya 50 ayat 10. "Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya." Saat kita sedang berada di dalam kegelapan, hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan harta yang berharga di tengah kegelapan itu, yaitu hal yang pertama adalah percaya kepada nama Tuhan. Iman kita dibangun atas dasar pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam kegelapan, kita bisa belajar tentang anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan masih banyak lagi karakter Tuhan yang tidak bisa kita dapatkan apabila kita berjalan dalam situasi yang nyaman dan baik-baik saja. Jikalau kita mengetahui kisah hidup para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa,
bisa dipastikan bahwa mereka juga telah mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa, dan melalui semua penderitaan itu, mereka telah mengembangkan iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga mereka bisa melewatinya dengan baik dan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Hal yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan. Di dunia ini ada banyak filsafat dan kepercayaan yang menjanjikan kelepasan dari masalah-masalah sulit di dalam hidup kita. Akan tetapi, jalan-jalan manusia berbeda dari jalan Tuhan. Jalan manusia hanya memberikan kelepasan yang sementara atau justru masuk dalam masalah yang lainnya. Sementara jalan Tuhan akan melepaskan dari masalah dengan sempurna. Sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pribadi tempat kita bersandar. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, kiranya membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan bahwa di dalam kegelapan sekalipun, Tuhan telah menyediakan harta yang berharga bagi kita apabila kita meresponi dengan benar, dengan percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepadanya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu malam ini. Kami percaya setiap benih firman-Mu tidak pernah kami terima dengan sia-sia, melainkan akan tertanam dan berakar di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang melimpah serta mengubahkan hidup kami. Bapa, malam ini saat kami beristirahat, kami memohon perlindungan-Mu yang menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami juga dengan kesehatan pada tubuh kami dan kekuatan yang baru saat kami bangun tidur besok pagi. Kiranya Engkau berkenan memakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa memohon berkat-berkat kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Kiranya tangan-Mu senantiasa menopang dan menaungi Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.